Hasil Timnas Indonesia versus Korea Selatan, Korsel, U23 pada babak pertama laga fase 16 besar Piala AFC U23 2024 berakhir dengan skor 2-1. Keunggulan Indonesia dalam laga yang digelar di Stadion Abdullah bin Nasser bin Khalifa, Doha, Qatar, Jumat, 26 April 2024, dini hari waktu Indonesia itu dicetak oleh 2 gol dari Rafael Struwijk pada menit 15 dan 48. Gol bermula saat tendangan kaki kanan dari Rafael usai menerima bola liar meluncur ke sudut kiri gawang Korsel. Keunggulan ini membuka kans Indonesia untuk memenangkan pertandingan. Laga selama babak pertama berlangsung sengit sejak menit-menit awal. Korsel bahkan punya peluang lebih dulu unggul setelah sepakan pemain Korea berhasil menjebol gawang Indonesia pada menit ke-9. Namun berkat VAR, gol tersebut dianulir wasit lantaran dinilai offside. Selamatlah gawang Indonesia. Pada menit 30 kejutan terjadi. Kerja sama apik 1-2 di depan kotak penalti Korea antara Rafael dan Marcelino Ferdinand merepotkan pertahanan Korsel. Umpan backheel dari Rafael diterima Marcelino yang punya ruang tembak. Sepakan Marcelino masih menyamping di sebelah tiang gawang Korsel. Indonesia nyaris menambah keunggulan. Namun di penghujung laga babak pertama, sebuah umpan lambung dari pemain Korea masuk ke area penalti Indonesia. Bola lambung itu berhasil ditanduk pemain Korsel dan mengenai Komang Teguh. Bola meluncur ke gawang tanpa bisa diselamatkan kiper Fernando Ari. Skor berubah 1-1. Jelang bubaran kejutan kembali terjadi. Rafael kembali mendapatkan bola umpan dari Jenner di area penalti Korsel. Ia berhasil mengelabuhi pemain belakang Korsel. Sepakan Rafael membuat Indonesia kembali unggul 2-1. Perbedaan kelas wakil ASEAN di Piala Asia U23 2024, media Vietnam, Timnas U23 Indonesia terbaik. Sepak bola Asia Tenggara untuk pertama kalinya memiliki 4 tim yang mengikuti turnamen Piala Asia U23 2024. Mereka adalah Vietnam, Thailand, Indonesia, dan Malaysia. Namun, setelah babak penyisihan grup berakhir, hanya 2 tim yang berhasil melaju ke perempat final yakni Timnas U23 Indonesia dan Vietnam. Meski berhasil mencapai babak perempat final, namun gameplay Timnas U23 Vietnam masih belum meyakinkan dan memberikan ketenangan pikiran bagi para penggemar. Dalam 2 kemenangan melawan Kuwait dan Malaysia, kesan taktis gaya bermain tim asuhan Hoang An Tuan cukup samar. Gol-gol pada kedua laga di atas lebih bersifat personal, terutama pada kemenangan atas Malaysia U23. Pada laga terakhir fase grup melawan Uzbekistan U23, Vietnam memperlihatkan gap level dibandingkan lawannya. Para pemain mengoper bola dengan tidak akurat, tidak bisa menahan bola dalam waktu lama, dan sering kehilangan bola. Oleh karena itu, hampir sepanjang pertandingan, pemain Vietnam U23 kesulitan meredam serangan Uzbekistan. Mereka juga kurang percaya diri dalam fase koordinasi menembus kotak penalti lawan untuk mencari peluang mencetak gol. Situasi serupa sebelumnya dihadapi Thailand U23 saat bertemu juara bertahan Arab Saudi U23 yang terlalu kuat. Selain kebobolan 5 gol, pemain Thailand U23 tampak kesulitan menangkis serangan lawan karena tidak bisa mengimbangi kecepatan, teknik, dan pergerakan pemain. Namun, ada alasan lain yang membuat performa Thailand U23 kurang memuaskan selama turnamen Piala Asia U23 2024. Sementara itu, Malaysia U23 mungkin menjadi tim terlemah di antara tim-tim Asia Tenggara yang berpartisipasi di Piala Asia U23 2024. Mereka kalah dalam semua 3 pertandingan dengan cukup mudah dan tidak meninggalkan bekas apapun. Dibandingkan 3 tim di atas, hanya performa Timnas U23 Indonesia yang mendapat pujian dari media Vietnam, Tan Nghien. Hanya Indonesia, dengan tambahan pemain naturalisasi berkualitas dari Belanda, serta tim pemain dalam negeri yang dilatih melalui banyak turnamen besar, yang menunjukkan kemajuan paling jelas dalam gaya permainan sepak bola, tulis laporan Tan Nghien. Meski berada di grup yang sangat berat,
Mereka tetap secara meyakinkan mengalahkan dua tim berperingkat tinggi di benua itu, Australia dan Yordania. Dan mereka hanya kalah 1 kali saat menghadapi tuan rumah Qatar di laga kontroversial. Terlihat kualitas pemain Asia Tenggara masih di bawah standar pemain benua. Kebanyakan orang masih kurang dalam hal kekuatan fisik, pemikiran taktis, keterampilan.